Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.05, maka dari itu kita mulai aja. Jadi yang ada di sini kita mulai aja dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan juga udah daftar di Ramadan Bootcamp bersama upskill.id. Nah, di sini kita akan belajar mengulik tentang React.js kayak gitu. Sebenarnya React.js itu apa sih kayak gitu? Dan kita akan nanti di akhir dari sebuah bootcamp ini atau Ramadan Camp ini, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang digunakan untuk agar dari masing-masing dari yang mengikuti Ramadan Camp yang khususnya React.js ini nantinya agar bisa mengetahui fundamental gimana sih fundamental React.js itu sendiri dan gimana sebenarnya React.js itu bekerja kayak gitu. Ya, sebelum lanjut, ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Dimilyadi. Di sini saya mentor dari front end developer khususnya di bagian React.js di upskill.id kayak gitu. Jadi dalam materi kita kali ini ada beberapa hari ya, khususnya untuk hari pertama ini kita akan masuk ke dalam materi yaitu introduction React.js. Jadi di sini kita nanti akan belajar mengenai apa sih sebenarnya React.js itu sendiri, lalu gimana sebenarnya React.js itu bekerja kayak gitu, dan mengapa kita kebanyakan perusahaan-perusahaan di luar sana juga kebanyakan juga sekarang menggunakan React.js sebagai front end-nya kayak gitu. Nah, sebelumnya saya share screen lagi. Nah, sebelumnya di sini kita juga dinaungi oleh upskill.id. Jadi sebenarnya upskill.id itu apa sih kayak gitu. Jadi upskill.id merupakan jadi di zaman sekarang itu kan juga banyak remote worker kayak gitu. Jadi kayak di Fiverr, kayak di Upwork kayak gitu. Nah, di dalam upskill.id ini dia itu sebuah platform bootcamp, sebuah platform yaitu untuk meningkatkan kemampuan digital dan yang dikhususkan untuk belajar menjadi remote worker kayak gitu. Jadi kita di sini membuat kalian yang ikut di upskill ini, kalian juga mendapatkan sebuah bootcamp gratis, dan juga nantinya kita juga mempunyai komunitas, di mana komunitas itu nantinya akan ada beberapa info, yaitu info tentang remote worker itu sendiri. Karena dari latar belakangnya itu sendiri, karena kebanyakan sekarang ini juga kebanyakan orang-orang apalagi di dunia digital itu membutuhkan banyak remote worker. Maka dari itu upskill itu ada di sini kayak gitu. Dan untuk kalian semua yang udah daftar di bootcamp ini, kalian diharapkan untuk masuk dan daftar dulu di dalam websitenya, yaitu website upskill.id, di mana nantinya kalian bisa mengakses materi-materi yang telah diajarkan di sini dan juga di Ramadan Bootcamp kali ini kayak gitu. Jadi untuk kemarin-kemarin juga upskill ini merupakan Ramadan Camp yang batch kedua, dan untuk kemarin sudah ada beberapa Ramadan Camp, yaitu yang pertama yaitu kemarin juga ada WordPress, terus ada UI UX, dan kita di sini belajar mengenai React.js. Jadi kalian nanti silahkan daftar di dalam platform ini. Lalu setelah daftar di sini, nanti kalian juga bisa mendapatkan sertifikat apabila kalian mengerjakan beberapa tugas selama 5 hari yang kita belajar di sini. Jadi setelah kita mendapatkan materi, kita akan praktek bagaimana materi yang tadi kita praktekkan kayak gitu. Lalu kalian kumpulkan di sini, dan di akhir nanti kalian juga akan mendapatkan sebuah sertifikat kelulusan, yaitu membuat sebuah CRUD atau Create, Read, Update, Delete apps with React Hooks kayak gitu. Nah, untuk kurikulumnya yang kita pelajari itu nanti apa aja sih untuk 5 hari ke depan kayak gitu. Nah, untuk yang pertama atau hari ini kita nanti akan belajar introduction dari React.js ini. Jadi di dalam materi yang kali ini kita akan belajar mengenai sebenarnya React.js itu apa, lalu sebenarnya React.js itu asalnya dari mana sih, React.js itu dia itu mengapa kok populer, terus gimana sih React.js itu bekerja, dan untuk kerangka kerjanya di dalam React.js itu gimana kayak gitu, dan bagaimana cara membuat aplikasi pertama React.js kayak itu gimana. Lalu
juga kita akan membahas tentang kayak kira-kira environment atau program-program apa aja sih yang perlu kita install di komputer kita untuk membuat sebuah aplikasi React.js kayak gitu. Lalu di hari kedua atau di besoknya itu kita akan masuk ke dalam fundamental React.js. Jadi di sini kita satu hari ini atau kita akan 90 menit ke depan, atau mungkin kalau bisa lebih cepat ya kita akan lebih cepat. Jadi untuk 90 menit ke depan kita akan belajar dengan introduction React.js sendiri. Jadi kita mempelajari environment-nya dulu sebelum kita lanjut ke yang lebih advance lagi, yaitu. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam fundamental dari React.js itu sendiri. Jadi nanti di hari kedua kita di sini akan belajar mengenai tentang JSX atau JavaScript XML kayak gitu. Jadi kita belajar gimana sih biasanya HTML, gimana cara membuat HTML dengan menggunakan JSX kayak gitu. Jadi di sini kita belajar tentang React.js, bekerja dengan JSX itu gimana sebenarnya. Lalu di hari ketiga kita akan belajar tentang mengenai state dan event handling. Jadi untuk state dan event handling ini sendiri, ini merupakan suatu fundamental yang tersendiri dari React.js. Jadi apabila kalian ingin masuk ke dalam React.js, kalian harus mengetahui apa sebenarnya state dan bagaimana cara menghandle event di dalam React.js itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada React Hooks dan React Routing kayak gitu. Jadi ini merupakan React Hooks itu kayak kita menuliskan kode-kode React, tetapi dengan yang lebih sederhana atau lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami kayak gitu. Lalu di terakhir kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan React Hooks kayak gitu. Jadi aplikasi sederhananya itu kayak gimana sih? Jadi kita nantinya di akhir kita memiliki tujuan, yaitu tujuannya kita akan membuat sebuah aplikasi seperti ini. Jadi aplikasi ini kita tidak menggunakan database sama sekali. Jadi kita hanya memanipulasi sebuah data. Jadi datanya ini bisa ditambahkan seperti ini. Jadi apabila ditambahkan, kita akan masuk ke dalam list yang di sini dan bisa diedit dan bisa di-delete. Ini tidak menggunakan apapun, kita hanya memanipulasi sebuah data saja. Gimana cara kita memanipulasi sebuah data yang ada di sini. Dan untuk untuk nanti juga, karena di sini tadi tidak dijelaskan bahwa kita akan belajar Fetch API juga, karena di dalam React.js itu pasti tidak jauh juga dengan API, dan API itu sendiri apa nanti kita akan bahas dan kita praktekkan pada saat kita membuat di sini. Kita akan mengambil data dari sebuah API lalu kita tampilkan di dalam aplikasi React.js kita yang ada di sini. Gimana cara nge-fetch datanya, kita mengambil datanya dan mengimplementasi dan datanya itu kayak gimana. Nanti kita akan praktekkan pada saat kita pekerjaan final project kayak gitu. Jadi kita untuk yang API itu sendiri nanti tidak ada materinya di sini, tapi kita akan langsung praktek gitu. Dan juga kita juga tidak hanya aplikasi kita nantinya hanya bisa berjalan di lokal aja, tapi kita juga nanti akan belajar gimana caranya deploy sebuah aplikasi React menggunakan sebuah hosting gratis, yaitu bernama Netlify kayak gitu. Nah di sini nanti kalian juga akan belajar mengenai routing. Jadi apabila diklik di sini kita akan berubah atau pindah ke page yang lainnya kayak gitu. Jadi tujuan kita di akhir kita akan bisa membuat seperti ini kayak gitu. Jadi tujuannya dari React.js ini, kita nantinya di hari terakhir kita akan membuat ini dengan bersama-sama kayak gitu. Jadi ini kita akan menjadikan tugas, tapi tugasnya juga kita akan kerjakan sama-sama kayak gitu. Jadi untuk gambarnya seperti itu. Oke. Tadi udah kenalan. Sekarang buat kalian semua yang ada di sini, mungkin bisa join di Slido-nya. Jadi bisa langsung dibuka di HP slido.com dan masukkan kodenya yaitu Ramadan Camp kayak gitu. Dan saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke page yang lebih lanjut. Saya mau tanya pada kalian dulu. Sebenarnya kalian itu sudah belajar tentang dunia website itu sudah belajar apa aja sih? Mungkin bisa langsung join Slido-nya lalu diisi apa aja yang telah kalian pelajari. Contohnya udah belajar HTML atau udah belajar CSS atau udah belajar JavaScript. Silahkan diisi, mungkin bisa dicoba. Oke, sambil ditunggu, jadi bisa dipahami untuk hal ini? Atau mungkin ada pertanyaan yang ada di sini? Jadi saya ingin tahu aja sih gimana dari teman-teman di sini udah belajar apa aja gitu.
Atau mungkin kalau tidak bisa join di Slido-nya, kita juga bisa langsung masukkan di kolom chat aja kayak gitu. Oke, ini ada yang udah ngisi, ada yang udah ngisi yaitu udah belajar HTML, CSS, terus juga JavaScript kayak gitu. Ada juga yang udah belajar PHP. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman? Oke, HTML. Oke, PHP, CSS, JavaScript. Oke. Oke, jadi memang di sini kebanyakan udah tahu ya gimana HTML, CSS maupun JavaScript itu sendiri bekerja, berarti kayak gitu. Jadi kurang lebih untuk dasar-dasarnya kalian udah paham lah untuk PHP, terus untuk HTML, CSS, JavaScript itu udah paham. Nah, ini juga udah ada yang belajar Git juga. Udah lumayan bagus sih kayak gitu. Oke, jadi untuk fundamentalnya saya kira untuk kalian-kalian yang ada di sini udah pada paham. Jadi tentang HTML itu sebenarnya apa, CSS itu apa, dan JavaScript itu apa kayak gitu. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, menurut kalian sebenarnya React.js itu apa aja? Menurut kalian? Menurut pandangan awam kalian kayak gitu, yang kalian ketahui aja. Sebenarnya React.js itu apa sih kayak gitu? Ya, framework dari JavaScript. Ada yang framework dari JavaScript, extend dari JavaScript. Oke, bisa juga. Mungkin ada yang mau ngisi lagi. Framework dari JavaScript. Oke, bisa dikatakan seperti itu. Sama. Oke, kebanyakan sama ya. Jadi framework dari JavaScript, sebuah library JavaScript. Di sini ada dua perbedaan. Ada yang bilang framework, ada yang bilang library. Sebenarnya apakah keduanya sama atau berbeda? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebenarnya React itu sebuah library atau sebuah framework kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan kenapa kalian di sini kan pasti kalian udah mendaftar di dalam sebuah bootcamp ini, dan kenapa sih kalian kok pengen belajar JavaScript itu sendiri atau belajar React.js itu sendiri? Coba. Apakah karena kalian ikut-ikutan temen terus akhirnya karena tuntutan profesi, jadi ada mungkin sekarang kebanyakan job. Nah, ada yang kok lagi populer karena JS sangat powerful. Oke, untuk meningkatkan skill, nambah wawasan. Oh, ada juga yang kebutuhan untuk skripsi kayak gitu. Oke, jadi buat kalian yang lagi skripsi juga semangat buat skripsinya. Dan untuk ini ada kepaksaan agar gara-gara disuruh belajar React. Oke, nggak apa-apa, awal-awal terpaksa, nanti lama-lama kalau udah ngerti akan enak pada saatnya kayak gitu. Mungkin itu aja untuk pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman yang di sini nanti mungkin kalau ada mau pertanyaan bisa langsung dipertanyakan di kolom sebelahnya kayak gitu. Jadi di sebelahnya itu ada sebuah kolomnya yaitu kolom pertanyaan, bisa ditanyakan secara anonim atau boleh ditanyakan menggunakan pertanyaan dengan namanya kayak gitu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam React.js itu sendiri, kita akan melihat sebuah roadmap itu sendiri. Jadi kebanyakan di developer itu ada beberapa roadmap. Nah, di sini ada roadmap dari front end, back end, DevOps, React, Angular, Android, lalu ada Python, ada Go, Java, dan seterusnya kayak gitu. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam React, kalian harus mengetahui terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke React, kalian harus masuk ke dalam front end sendiri. Kenapa kita harus masuk ke dalam front end sendiri sebelum kita masuk ke React? Ya, karena di dalam roadmap front end sendiri, kalian harus belajar dasar-dasar yang harus dipelajari kayak gitu. Jadi dari JavaScript itu sendiri atau dari front end itu sendiri. Jadi kalau di dalam front end itu sendiri itu terdapat beberapa
beberapa dasar-dasar yang kita perlukan di dalam dunia front end, yaitu mau nggak mau kita harus belajar mengenai HTML, CSS, dan juga JavaScript. Jadi kalian mau nggak mau harus belajar itu. Jadi kalau kalian sekarang masih belum belajar itu, nggak apa-apa. Dimulai aja, mulai dari dasarnya dulu. Jangan kalian loncat-loncat. Kalau kalian loncat-loncat pas di tengah jalan, kalian memang bisa membuat sebuah aplikasi React sederhana. Tetapi di suatu saat juga kalian pasti bakal, ini sebenarnya maksudnya dari kode ini ngapain sih? Karena kalian bertanya-tanya tersebut karena apa? Karena kalian belum mempelajari sebuah dasar-dasarnya dulu di dalam dunia front end, yaitu ada HTML, CSS, dan JavaScript kayak gitu. Jadi HTML itu kalau diibaratkan sebagai rumah itu, HTML itu adalah kerangkanya, CSS itu adalah catnya untuk mempercantik sebuah rumah tersebut, dan JavaScript adalah sebuah logikanya, logika gimana sebuah rumah, gimana rumah tersebut menjadi smart home kayak gitu. Jadi gambarannya kayak gitu. Jadi kalau kalian belum belajar ini, HTML, CSS maupun JavaScript, saya memiliki rekomendasi beberapa rekomendasi video tutorial, yaitu untuk kalian belajar HTML, CSS maupun JavaScript. Kalian bisa langsung masuk ke dalam YouTube-nya Web Programming Unpas. Di situ udah ada roadmap-nya. Jadi kalian belajar dari HTML itu apa, lalu belajar display, belajar di CSS-nya, lalu belajar di JavaScript itu. Nanti kalian belajar JavaScript dasar dan juga JavaScript domain manipulation. Nah, di mana domain manipulation itu nanti akan digunakan di dalam React.js itu sendiri. Tapi di dalam React.js ini kita akan membuat sebuah domain manipulation, tetapi domain manipulation-nya itu akan lebih sederhana daripada JavaScript murni kayak gitu. Oke, setelah kita belajar HTML, CSS, kalian juga harus belajar Git kayak gitu. Kalian bisa memilih GitHub, GitLab, atau Git Bucket. Dan di sini direkomendasikan karena kalian belajar mengenai GitHub kayak gitu. Lalu kalian juga harus belajar mengenai web security, tapi ini tidak wajib karena yang warna ungu ini adalah wajib kayak gitu. Terus kalian juga harus mengetahui apa itu NPM, apa itu YARN kayak gitu. Nah, kalau di dalam sini, terus di sini web security tadi ada HTTPS, HTTPS itu apa, lalu ada course itu apa. Nah, itu kalian harus belajar itu juga, tapi nggak harus belajar lebih dalam, cuma ngerti aja sebenarnya perbedaan HTTP sama HTTPS itu apa kayak gitu. Terus ada SSL juga kayak gini, di webnya kok ada kuncinya, ada juga web yang tidak ada kuncinya, itu bedanya apa, itu kalian harus tahu kayak gitu. Jadi terus untuk selanjutnya ada CSS-nya. Kalian di CSS ini ada juga dibagi lagi, ada SAS, lalu ada post CSS, dan itu merupakan CSS preprocessor. Jadi kita menuliskan sebuah CSS, tetapi CSS itu lebih mudah dan bisa dilogikakan atau bisa mempunyai kayak perulangan. Kita juga bisa mendeklarasikan sebuah variabel kayak gitu. Jadi di CSS preprocessor itu kita akan membuat sebuah CSS, tapi lebih dimudahkan lagi gitu. Nah, di mana sih sebenarnya letak React itu sendiri? Nah, jadi setelah kalian belajar panjang tadi, kalian harus mengambil sebuah framework kayak gitu. Jadi, nah di sini ada React, ada Angular, ada Vue.js kayak gitu. Kalau kalian mau belajar React, kalian harus belajar Redux dan recoil dan yang lainnya. Tapi direkomendasikan kalian harus belajar Redux kayak gitu. Terus ada juga Angular dan juga Vue.js kayak gitu. Nah, setelah kalian belajar ini, kalian masuk ke dalam sebuah roadmap, yaitu roadmap-nya dari React itu sendiri. Nah, kalian sudah masuk ke dalam React. Nah, yang di sini kalian harus belajar sebuah fundamental dulu. Jadi fundamentalnya React itu sebenarnya apa aja sih? Nah, di sini kalian harus tahu sebenarnya Create React App itu apa, terus JSX itu apa, terus Components itu apa, Props itu apa, gimana conditional rendering itu kayak gimana, terus di komponen itu dibagi lagi menjadi dua, functional component dan class component. Nah, di dalam fundamental ini kita dalam 5 hari ke depan kita akan belajar ini semua kayak gitu. Jadi kita akan belajar juga life cycle-nya gimana, terus list dan case-nya gimana. Terus kita akan belajar hooks juga, yaitu ada use state dan juga use effect. Jadi kita nanti kalian 5 hari ke depan kalian kalian mau nggak mau kalian harus kalian akan paham atau ya bismillah aja, semoga paham fundamental dari React sendiri. Kalau kalian udah paham dari fundamentalnya, kalian baru masuk ke advance-nya kayak gitu. Jadi
lebih dalam lagi mengulik tentang React sih gitu. Jadi di sini kita akan belajar juga di hari pertama kita akan create React App, lalu yang kedua nanti hari kedua ada JSX dan komponen, selanjutnya tadi ada props juga, lalu ada komponennya itu gimana, fungsional komponen dan kelas komponen itu bedanya kayak gimana. Nah itu kita akan jadi kita akan fokusnya di atas ini. Jadi kita nggak akan fokus ke bawah ini. Kita akan belajarnya satu-satu perlahan, tetapi berusaha semaksimal mungkin agar paham fundamentalnya. Kalau kalian udah paham fundamentalnya, kalian akan lebih mudah masuk ke dalam React.js itu sendiri kayak gitu. Oke, kita udah lihat kan gimana roadmap-nya, gimana caranya kita belajar sebuah React.js itu sendiri kayak gitu. Nah, setelah kita bahas tadi sebenarnya kita kebanyakan bicara sebenarnya React.js itu sebenarnya apa sih gitu. Kesimpulan dari React.js itu sendiri. Oke. Jadi kalau kalian bertanya-tanya sebenarnya React.js itu sendiri tuh apa sih sebenarnya? Oke, dapat kita baca di sini. React.js itu merupakan sebuah library JavaScript dari front-end sumber terbuka atau open source gitu, dan gratis untuk membangun sebuah antarmuka penggunaan berdasarkan komponen UI. Kayak gitu. Jadi tadi teman-teman yang udah jawab sebuah framework JavaScript itu juga udah hampir benar. Tapi React di sini dia mengklaim bahwa dia itu bukan sebuah framework, tapi dia adalah sebuah library JavaScript untuk membangun sebuah front end kayak gitu. Dan sebenarnya yang membuat React atau menciptakan React itu siapa sih? Kalau jadi untuk React itu sendiri sekarang itu dikelola oleh Meta. Kalau dulu itu dikenal Facebook, sekarang dikembangkan oleh Meta kayak gitu. Jadi sama aja, cuma berganti nama kayak gitu. Jadi dan juga beberapa pengembang individu dan juga perusahaan kayak gitu. Jadi React itu yang membuat itu sebenarnya Facebook kayak gitu. Facebook. Jadi kalau kalian pengen ngerti sebenarnya web yang di develop menggunakan React itu webnya kayak gimana, nanti kita akan bahas. Kita akan melihat sebenarnya web yang kita bisa melihat web, terus web itu dibuat menggunakan React atau menggunakan Vue.js atau digunakan dengan Angular. Kita akan melihat itu dengan mudah. Nanti kita akan praktekkan kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau nanti saya agak ada sedikit kelupaan, mungkin bisa diingatkan untuk gimana sih caranya mendeteksi web itu dibuat menggunakan React atau menggunakan Angular atau menggunakan Vue.js kayak gitu. Nanti bisa diingatkan ya. Jadi nah, tadi udah belajar library dan framework untuk membuat UI. UI adalah sebuah user interface. Jadi gimana si user ini melihat website kalian gitu. Jadi kalau kalian membuat website sederhana, kalian pasti akan membuat sebuah index.html. Lalu ada juga style.css dan juga script.js, dan itu kita gabungkan lalu akan membuahkan sebuah website sederhana yang bisa ditampilkan kayak gitu. Nah, di dalam library ini di dalam membuat index.html itu tadi kita itu nanti akan dibantu oleh beberapa library atau framework kayak gitu. Jadi di sini ada Next.js. Jadi React tadi sebuah library, Next.js itu merupakan sebuah frameworknya. Jadi pembantu atau kerangka kerja. Jadi kalian akan dimudahkan lagi kalau membuat sebuah React tetapi menggunakan Next.js kayak gitu. Jadi gampangnya kayak gitu. Jadi Next.js dan React, apabila kalian udah paham mengenai React, kalian bisa next ke dalam belajar Next.js. Jadi Next.js itu sebuah framework untuk membuat React kayak gitu. Nah di sini juga ada Nux. Jadi di sini ada Vue.js. Nah, Vue.js itu hampir sama kayak React, cuma berbeda, dan untuk umurnya juga untuk Vue.js itu masih digolong cukup muda dan masih baru-baru ini, sekitar tahun mungkin masih baru lah, tidak seperti Next.js yang udah lama dan komunitasnya juga udah banyak kayak gitu. Jadi ini ada Vue.js hampir sama kayak React, dan di sini ada Nux. Jadi Nux ini juga sebuah framework untuk membuat Vue.js. Tapi di sini kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai sebenarnya Vue.js itu apa dan Nux.js itu apa kayak gitu. Nah, di sini juga ada Angular. Lalu Angular ini dibuat oleh Google. Jadi kalau kalian tadi melihat sebuah React itu dibuat oleh Facebook,
Angular ini dibuat oleh Google kayak gitu. Jadi di ini React ada Angular, lalu ada Vue.js. Lalu di sini juga ada jQuery. jQuery itu adalah sebuah framework untuk mempermudah kita dalam menuliskan beberapa sintaks JavaScript kayak gitu. Jadi apabila kita mencari sebuah ID di dalam sebuah elemen JavaScript, elemen HTML, kalau kita membuat sebuah HTML sederhana, kita harus menuliskan dokumen get element by ID dalam kurung ID-nya yang dicari apa kayak gitu. Tapi kalau kita menggunakan jQuery, kita hanya menuliskan $, carikan kami sebuah ID apa, langsung $, kalau kita ID langsung tulis pagar apa, kalau kita mencari kelas, titik kelas apa kayak gitu. Jadi lebih mempermudah dan juga memperkecil dari penulisan kode kita, dan mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh orang-orang yang mungkin kalau lebih menggunakan JavaScript ini akan lebih kesulitan membacanya, tapi dengan menggunakan jQuery kita akan lebih mudah untuk membuatnya kayak gitu. Nah, selalu ada pertanyaan lagi, kenapa kita sebenarnya harus belajar React dan kenapa kita harus belajar React kayak gitu. Jadi oke, kalau kita lihat dari sebuah website-nya React itu sendiri, React itu menonjolkan tiga kata kunci di dalam kita kenapa harus belajar React, yaitu yang pertama, React itu deklaratif, lalu yang kedua, React itu component based, lalu yang ketiga, React itu learn once, write everywhere kayak gitu. Maksudnya dari ketiga elemen ini itu apa sih, dan kenapa kita harus belajar React kayak gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah deklaratif kayak gitu. Jadi kalau kalian membuat sebuah elemen HTML di mana di dalam tag body kayak gini, langsung aja saya contohkan ya. Jadi biar lebih enak kayak gini. Oke, kita akan belajar mengenai HTML. Oke, jadi misal kalian akan membuat sebuah teks sederhana kayak gini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah div. Di dalam div itu ada H1. H1-nya isinya adalah name. Jadi kayak gini. Jadi ini adalah name. Ini adalah namanya. Apabila kita menggunakan HTML, kita akan mengeluarkan gini aja. Jadi di dalam body kayak gini. Bentar. Oke, jadi kita akan membuat sebuah div, di mana di dalam div itu ada sebuah nama kayak ini. Sebuah H1, di dalam H1-nya itu adalah nama kayak gitu. Kita bisa aja membuat kayak gini, membuat sebuah elemen HTML, tetapi kita tidak menggunakan tidak menuliskan kayak gini. Tapi kita menggunakan yaitu domain manipulation. Jadi kita membuat sebuah elemen HTML, tetapi kita menggunakan JavaScript. Kalau kita menggunakan JavaScript biasa, kita harus membuat sebuah function, di mana function itu ada name atau nama yang ada di tengah ini. Misal namanya di sini adalah Haidar kayak gitu. Jadi di dalam nama Haidar tadi dimasukkan di sini. Lalu kita membuat body, dokumen query selector body. Jadi kita mendapatkan tag body-nya dulu. Lalu kita di kedua kita mendapatkan elemen div kayak gitu. Jadi kita membuat create elemen div. Nah, di sini kita nanti akan membuat create elemen div. Di dalam create elemen div kita akan membuat H1. Jadi ada const, lalu ada variabel. Lalu setelah variabel tadi ini di H1-nya ini H1 inner text name. Maksudnya apa? Di H1 masukkan sebuah name-nya tadi. Name-nya tadi sudah dituliskan tadi kan Haidar. Jadi Haidar dimasukkan dalam H1. Jadi kayak gitu. Jadi kita membuatnya dari sini. Haidar masukkan dalam H1 kayak ini. Nah, di dalam ini kita udah bisa masuk ke dalam event ini. Lalu H1 tadi masukkan ke dalam sebuah tag div. Lalu tag div tadi masukkan ke dalam sebuah tag body kayak gitu. Jadi intinya event ini adalah kita memasukkan. Jadi kita masukkan ke dalam parentnya, dalam parentnya kayak gitu. Nah, tetapi kalau kita menggunakan JavaScript, kalian nggak perlu menuliskan sepanjang ini. Kalian hanya cukup menuliskan beberapa kode saja. Jadi kalian menggunakan kelas komponen. Di sini kelas apa render return.
Returnnya apa? Returnnya ya langsung tulis aja div h1 thisprops.name. Maksudnya ya ini ditulis name-nya siapa kayak gitu. Langsung bisa ditulis kayak ini. Jadi kalau kita membuat JavaScript menggunakan React, kalian tidak harus membuat kalau kalian membuat kode HTML seperti itu, kalian nggak usah sebanyak ini, tapi kalian hanya menuliskan kayak gini aja. Jadi lebih singkat dan lebih deklaratif gitu. Jadi lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibaca juga kayak gitu. Oke. Yang kedua tadi ada deklaratif, yang kedua adalah komponen base. Kalau kita lihat dari websitenya Upskill ini, kalian bisa lihat kan, di sini adalah web yang kalau kalian lihat ini web ya udah web biasa kayak gitu. Tetapi kalau kalian lihat dari segi React atau dari segi komponen, dari React itu memiliki komponen base atau kita akan dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa komponen kayak gitu. Kalau kita lanjutkan, kita akan dimunculkan kayak gini. Oke. Di sini ada kita anggap aja di sini dari bawah di sini ada tag orange. Tag orange anggap aja di sini div. Lalu di sini yang hijau ini merupakan sebuah hal yang sama kan. Hanya yang berbeda adalah kontennya aja. Kalau kalian membuat sebuah HTML biasa, kalian pasti akan membuat copy paste dan akan panjang banget ya gitu. Tapi kalau kalian menggunakan React, kalian cukup menuliskan satu aja, terus kalian tinggal mengganti ininya aja. Jadi kalian menuliskan satu lalu bisa di looping karena di dalam JavaScript itu ada looping. Kalian ya udah mau di looping berapa kali dan kontennya apa, ya udah kita tuliskan. Misal di sini tag card. Tag card ini masukkan trainer berpengalaman, lalu waktu fleksibel, data-datanya dimasukkan. Lalu kita perulangkan, ya udah berarti dia langsung keluar 4 elemen ini kayak gitu. Terus di atas ini juga ada tag button. Kalau tanpa kalian sadari, tag button ini juga merupakan sebuah komponen. Kenapa? Di daftar sekarang dan juga di dashboard itu merupakan sebuah button yang sama, tetapi kalau kita klik, kita arahnya pasti beda kayak gitu. Nah, itu karena apa? Kita juga kalau dapat dilihat dari sisi React, ya itu komponen base kayak gitu. Jadi kita buat satu aja, tetapi kita akan bisa memakainya di berbagai macam atau di berbagai tempat kayak gitu. Contohnya di ini ada home, about us, student registration, all course dan lain-lain. Ini merupakan satu buah komponen aja, lalu bisa di looping kayak gitu. Nah, mungkin yang dimaksud komponen base itu kalau diibaratkan seperti itu kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu learn once, breathe everywhere kayak gitu. Jadi kalau kalian belajar React, kalian itu nggak hanya belajar React aja loh. Kalau bisa dipelajari lebih lanjut, kalian juga di React itu ada namanya React Native gitu. Di dalam React Native itu sendiri, kalian juga bisa menuliskan atau membuat sebuah aplikasi Android ataupun iOS kayak gitu. Jadi tetapi menggunakan JavaScript kayak gitu. Konsepnya hampir sama, tetapi hanya ada beberapa penulisan saja. Katanya kalau kalian udah belajar React, kalian masuk ke dalam React Native itu akan lebih mudah kayak gitu daripada kalian nggak belajar React sama sekali kayak gitu. Jadi kalau kalian belajar React, kalian juga secara tidak langsung kalian juga belajar mengenai React Native kayak gitu. Jadi React Native itu adalah sama kayak React, cuma kalau React tadi untuk membuat sebuah website, kalau React Native itu bisa membuat sebuah aplikasi Android yang kalian lihat di dalam bentuk APK kayak gitu, APK atau di Play Store atau di iOS di App Store itu bisa dibangun menggunakan sebuah React Native itu. Walaupun sekarang juga ada beberapa bahasa dan juga bahasa seperti Dart dan Flutter kayak gitu untuk membuat aplikasi. Tapi kalau kalian ingin belajar mengenai React Native ini juga bisa kayak gitu, masih bisa dan masih ada pasarnya lah kayak gitu. Nah, contohnya React itu sudah teruji dari berbagai perusahaan. Nah, yang tak masuk tadi di awal tadi, gimana sih caranya membedakan website ini dibangun menggunakan React atau menggunakan Vue.js atau menggunakan Angular? Nah, ini contohnya. Jadi di sini dicontohkan ada Netflix dan juga ada Facebook, lalu ada Instagram. Kalau Facebook dan Instagram mau nggak mau ya udah dia pasti dibangun menggunakan React kayak gitu. Karena apa? Facebook dan Instagram itu sendiri kan juga masuk ke dalam Meta kayak gitu. Jadi di bawahnya Meta kayak gitu. Nah, gimana sih cara melihatnya? Jadi kalian bisa langsung aja kalau mau kalau kalian pengen melihat apakah web ini dibuat menggunakan React atau React Native, kalian langsung aja masuk ke dalam React
DevTools kayak gitu. React Developer Tools. Nah, di sini kalau kalian install di Chrome, kalian install Developer Tools ini, kalian akan di sini akan ada ketiga. Kalau kalian lihat di sini di atas ini ada, kalau kalian pengen lihat yang Vue ya berarti kalian install aja Vue DevTools. Kalau pengen React ya React DevTools. Kalau pengen lihat Angular ya udah Angular DevTools. Kita coba lihat di dalam websitenya Instagram ya gitu. Nah, kalau kita membuka websitenya Instagram, nah di sini itu React DevTools-nya dia akan nyala kayak gitu. Berarti sebuah web Instagram ini dia dibangun menggunakan sebuah React kayak gitu. Oke, jadi kalau kita pengen tahu apakah web ini dibangun menggunakan Angular, contoh kita langsung buka aja di webnya Angular. Angular itu kan juga hampir sama kayak React. Nah, di sini berarti Angular itu juga di webnya Angular ini dibuat menggunakan Angular. Jadi kalian pasti akan, kalau kalian menginstal 3 library ini, kalian pasti tahu, oh ternyata web ini dibuatnya memakai React, memakai Vue.js, memakai Angular, dan kalian pasti akan lihat ternyata kebanyakan perusahaan sekarang memakai ini ya daripada memakai ini. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya jarang banget melihat sebuah web sekarang di dev atau dibuat menggunakan Angular. Jadi jarang banget, walaupun ada beberapa, tetapi jarang banget ada Angular kayak gitu. Jadi kebanyakan ada Vue.js dan juga React. Nah, tadi udah ada React. Jadi kalau di React di sini Angularnya mati, Vue-nya mati, React-nya hidup kayak gitu. Kalau kalian pengen lihat di Vue.js, misal di sini ada Vue.js. Nah, Vue.js-nya dia akan berubah. Nuxt.js plus Vue.js. Jadi di sini web ini dibuatnya menggunakan sebuah Vue.js dengan Nuxt.js. Jadi di sini membuat webnya menggunakan sebuah framework dari Vue.js gitu. React-nya mati dan juga Angular-nya mati. Oke, kita kulik lagi ke yang lebih tinggi lagi. Di Shopee, kira-kira Shopee memakai React, Angular, atau memakai Vue.js sih kayak gitu. Kalau dilihat di sini langsung nyala. Shopee menggunakan sebuah React kayak gitu. Di developernya Shopee menggunakan React. Kalau kita dilihat di Tokopedia, oke, Tokopedia juga menggunakan React. Kira-kira ada nggak sih yang memakai Vue.js? Oke, kita lihat Blibli.com. Blibli.com setahu saya ini juga memakai Vue.js. Oke, di sini dia memakai Vue.js aja tanpa Nuxt.js kayak gitu. Jadi kalau di sini di websitenya HMIF.net ini dia memakai Nuxt.js ditambah dengan Vue.js. Kalau di sini di dalam website Blibli dia dibangunnya hanya menggunakan Vue.js aja kayak gitu. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri gimana kalau kalian belajar ini sebenarnya pasar kalian itu banyak atau enggak sih kayak gitu. Nah, kalian bisa menginstal 3 developer tools ini. Jadi ada Angular DevTools, lalu ada React DevTools, dan juga Vue.js DevTools kayak gitu. Jadi buat melihat aja sih. Jadi ini buat melihat aja. Jadi tadi juga ada Netflix, kita buktikan. Netflix kira-kira dia memakai apa sih gitu. Nah, di sini terdeteksi langsung dia memakai React kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, dari survei developer juga di dalam Stack Overflow, kalau kalian udah sering join di dalam dunia pemrograman, kalian juga pasti udah kenal dengan apa itu Stack Overflow, dan juga ada beberapa survei juga di Stack Overflow itu. Nah, itu ada React.js, dan React.js itu merupakan sebuah most commonly used web framework. Walaupun dia dikatakan web framework, tapi dia mengklaim bahwa dia itu adalah library. Tapi dia di sini kebanyakan digunakan yaitu React.js. Yang kedua ada jQuery, lalu ada Express.js. Express.js itu merupakan sebuah untuk membuat backend-nya yaitu, tapi menggunakan JavaScript. Lalu di sini ada Angular. Walaupun Angular di Indonesia saya jarang menemukan, tapi ternyata juga banyak kayak gitu. Lalu di bawahnya ada Vue.js. Karena apa? Karena Vue.js menurut saya pribadi itu karena dia masih baru, jadi masih jarang, meskipun ada, tapi masih jarang orangnya kayak gitu. Tapi sekarang udah naik kayak gitu. Nah, dari sampai ke bawah kayak gitu. Ini ada sebuah survei. Terus
kalau di dalam React.js itu sendiri kita akan belajar mengenai juga belajar mengenai virtual DOM, atau kalau DOM di JavaScript itu adalah tadi. Jadi virtual DOM adalah sebuah konsep di mana pemrograman antar muka. Jadi kita kalau lihat teorinya di sini sebenarnya DOM itu apa? Intinya gini aja. Jadi DOM kita nanti akan belajar sebuah gimana caranya memanipulasi dokumen objek model yang kayak tadi, inner HTML, dokumen get element by ID, tapi kita membuatnya yaitu memakai React. Jadi kita belajar bagaimana cara menggunakan virtual DOM itu sendiri kayak gitu. Kalau kita menggunakan React kayak gitu. Oke. Jadi kenapa kita memerlukan virtual DOM kayak gitu? Jadi memanipulasi DOM adalah sebuah kunci dari web yang modern dan interaktif kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau web yang interaktif, kalau kalian melihat sebuah website di sini, website kebanyakan kalau dia sebuah website modern, contoh web apa ya? Jadi kalau website modern itu kalau dia pindah ke page yang lainnya, dia bakal dia bakal tidak refresh. Contoh ini, dia kalau pindah ke page lainnya, dia tidak merefresh sebuah webnya, tetapi dia apa? Dia memanipulasi DOM-nya. Jadi cukup satu aja, cuma dia dimanipulasi gitu. Jadi dia hanya menampilkan beberapa hasil manipulasi DOM-nya aja. Jadi kayak gitu. Kalau kalian melihat sebuah web lagi, ini adalah sebuah web. Ada sebuah web. Jadi web ini merupakan web yang tidak dibuat menggunakan JavaScript. Kalau kalian ingin membuka sebuah kalkulator sehat, web ini akan loading ulang dan dia akan ngeload dari awal, di load semuanya. Tapi kalau kalian menggunakan JavaScript, kalian tidak akan mengeload semuanya. Yang di load ini, yang di atas ini dia akan tetap sama. Jadi yang di load adalah kontennya yang bawah aja, kayak gitu. Jadi akan lebih enteng, atau akan lebih interaktif juga, akan lebih mudah dipahami juga, dan dari segi websitenya akan lebih ringan juga kayak gitu. Kalau kita memanipulasi DOM kayak gitu. Contoh virtual DOM itu sendiri itu gimana? Jadi kalau di dalam React itu terdapat sebuah React strict mode di dalam. Jadi kita hanya memanipulasi app-nya aja kayak gitu. Nah, ini mungkin nanti kita akan jelasin langsung ke dalam websitenya, ke dalam aplikasi React-nya itu sendiri. Nah, udah saya jelaskan tadi kalau cara bekerja virtual DOM itu gimana. Misal di dalam virtual DOM ini kita anggap aja di sini ada yang merah-merah ini adalah navbar. Jadi misal kita praktekkan tadi di web ini ya. Misal di navbar ini, di navbar beranda ini tidak ada misal ini misal aja ya. Jadi misal di web beranda ini tidak berwarna hijau. Pada saat kita diklik, berarti ada perubahan kan di dalam di sini. Nah, berarti yang lainnya itu tidak akan diubah webnya, tetapi yang diubah adalah yang berbeda aja kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini, kalau di sini ada merah, lalu merah ini ngecek bawahnya, apakah bawahnya ada perubahan? Ternyata bawahnya juga ada perubahan kayak gitu. Ya udah, kita cari perubahannya, lalu kita cari perbedaannya. Setelah itu yang berbeda aja yang dirender ulang kayak gitu. Maksudnya yang dirender ulang yaitu yang dimanipulasi, yaitu yang berbeda aja. Yang nggak berbeda ya udah biarin, kan dia tetap sama. Kalau kita menggunakan sebuah website yang kayak gini, jadi kalau kita ngeklik ini, ya udah dia mau nggak mau tahu, ya udah dia maunya ya udah di load semua, diulang lagi, di load dari awal semua, dari atas di load semua, dari navbarnya, dari bawah sampai dari atas sampai bawah di load semua. Tapi kalau kita menggunakan React, kalau yang berubah cuma bagian konten A saja, ya udah yang berubah yang konten A aja. Kalau lainnya nggak berubah, berarti dia ya udah dibiarin aja kayak gitu. Nah, cara bekerjanya React itu kayak gitu. Oke, kita sekarang masuk ke dalam setup development-nya. Kalau di dalam React itu sendiri, sebenarnya development-nya itu kalau kita mau membuat sebuah aplikasi React itu gimana sih setup-nya? Oke. Jadi tools kita akan membahas yaitu tools yang diperlukan untuk membuat aplikasi React itu apa, dengan create React App, lalu juga struktur React App gitu. Oke, mulai dari tools. Dari tools ada 3, yaitu kita di sini
kita di sini ada browser, dan juga text editor, dan juga command line. Jadi kita akan bermain dengan 3 ini, yaitu untuk browsernya sendiri saya merekomendasikan menggunakan Google Chrome karena di situ juga ada beberapa dev tools kayak tadi yang memudahkan kita, dan juga untuk untuk kode editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Karena apa? Di Visual Studio Code itu kebanyakan juga banyak extension yang diperlukan untuk mempermudah kita dalam menuliskan kode-kode, dan juga untuk terminalnya kalian bebas menggunakan terminal apa aja sih. Kalau di macOS menggunakan terminal, kalau di Windows menggunakan CMD atau PowerShell kayak gitu, ataupun Git-Bash atau yang lainnya terserah kalian. Jadi itu bebas saja kayak gitu. Oke, kita akan membahas menggunakan Create React App. Jadi kalau kita membuat sebuah React pertama kali, kalian juga bisa langsung install aja. Jadi kalau kalian pengen membuat sebuah aplikasi React, jadi kalian harus pertama yaitu kalian harus menginstal sebuah Node.js. Jadi ini kuncinya. Kuncinya kalau kalian tidak memiliki Node.js, ya udah berarti kalian nggak akan bisa menginstal aplikasi React kayak gitu. Jadi Node.js itu sendiri merupakan sebuah package kayak gitu. Jadi di situ di Node.js itu terdapat banyak sekali package kayak gitu. Jadi kalau package itu apa, kayak gampangannya kita udah dibuatin sebuah struktur. Tapi struktur itu kita juga pengen kayak kita pengen pakai, tapi struktur itu kan dibuatin orang lain. Ya udah kayak kita ya udah tak copy ke komputerku, hasilnya sama, cuma aku aku pengen buat sama kayak punyamu kayak gitu. Intinya kayak gitu. Misal di dalam Node.js itu nantinya kalian akan ada disuguhkan beberapa package kayak gitu. Jadi kalian pertama install aja di sini. Jadi mungkin kalian juga bisa langsung praktek di sini. Jadi langsung buka aja di Node.js. Lalu di sini ada 2. Ada recommend sama lab yang latest. Jadi kalian bisa masuk aja ke yang bagian recommend gitu. Buat kalian yang pengen bertanya, kalian di slide-nya tadi juga udah ada Q&A. Mungkin kalian mau bertanya bisa ditanyakan di Q&A-nya, atau mungkin bisa di live chat-nya itu ya. Jadi saya rekomendasikan kalian install yang versi 16 ini. Jadi kalian install seperti biasa, kalian download. Kalau di Windows ya di download lalu diinstal, di next. Kalau kalian udah selesai installnya, nantinya kalian langsung aja buka CMD atau terminal apapun, langsung buka node min version. Oke, kalau udah ada versinya di sini, berarti kalian udah berhasil install Node.js gitu. Jadi di sini hal pertama yang kalian lakukan yaitu install Node.js, lalu kalian harus mengecek node-nya. Kalau node-nya belum ada, coba di restart ulang laptopnya, lalu dicek lagi apakah Node.js-nya udah terinstall atau belum. Kalau dia udah terinstall dan juga udah keluar versinya, berarti kita udah bisa membuat sebuah aplikasi React dengan menggunakan Create React App kayak gitu. Jadi sebenarnya Create React App itu apa sih kayak gitu? Jadi kalau Create React App itu sendiri, nah kalau kita membuat sebuah struktur folder di dalam React, itu kalau kita membuat manual, kita pasti akan kesusahan sekali. Kita membuat sebuah folder src, kita membuat folder index.html sendiri, kita membuat CSS sendiri, lalu kita hubungkan sendiri. Nah, fungsinya Create React App itu sendiri, di sini kita dipermudah. Kita menuliskan aja kayak gini, kita langsung praktek aja ya. Jadi kita sambil praktek di sini. Oke, saya keluarkan dulu. Jadi kita misal di sini mau buat sebuah folder. Foldernya di dalam desktop sini. Kita buat folder dulu. Oke, ganti pindah ke dalam dokumen di download sini. Oke, kita buat sebuah folder baru di sini. Praktek React. D1. Oke, kalau kalian di sini, kalau kalian menggunakan Windows, kalian harus tahu. Jadi kalau di sini lokasinya yaitu sekarang kalian ada di C users Agus D. Berarti kalian bukan di folder ini, tetapi kalian ada di C, terus di users, terus di Agus D. Berarti kalian ada di sini. Jadi kalau kalian install React-nya di sini, ya udah nanti folder kalian masuknya di sini, bukan yang di folder tadi. Nah, gimana caranya memindah terminal ini ke yang tadi?
ke yang di bagian D, praktek D React. Kalau kalian manual ya udah kalian bisa menuliskan satu-satu gini, CD kembali, CD kembali kayak gitu. Lalu setelah ini kita pindah ke folder D kayak gitu. Nah itu kan pasti membingungkan banget kan, atau membutuhkan waktu yang banyak lah kalau kalian menggunakan menggunakan Windows. Kalian bisa langsung klik kanan di sini, langsung bisa open in terminal kalau kalian menggunakan Windows. Tapi kalau kalian tidak ada terminalnya, kalian bisa juga langsung di alamatnya sini di blok, lalu ditulis CMD lalu enter. Nah di sini langsung otomatis D praktek React D1 kayak gitu. Oke, di sini tadi udah dijelaskan bahwa tujuan dari Create React App itu sendiri itu apa, yaitu kita di sini untuk belajar untuk mendownload sebuah folder-folder yang telah dibuatkan oleh Create React App yang nantinya kita akan gunakan kayak gitu. Oke, lalu cara menginstalnya gimana? Yaitu kita akan menginstal dengan cara menuliskan npx lalu kita create React App pakai strip, create React App lalu spasi, lalu nama aplikasinya apa? Tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kita bolehnya menggunakan strip gitu. Misal di sini kita menggunakan React sederhana. Kalau sudah langsung npx create React App React sederhana enter. Oke, dia langsung otomatis berjalan npm. Lalu di sini setelah berjalan dia akan membuat sebuah folder di sini nantinya. Nah ini membuat new React App di D aplikasi React sederhana. Nah dia langsung membuat folder aplikasi React sederhana, lalu dia akan install. Nah ini mungkin akan sedikit lebih lama akan lebih lama misalnya karena ini tergantung dari koneksi kalian masing-masing. Jadi kalian harus terkoneksi dari internet karena di sini dia kayak gambarannya kayak dia download sebuah folder yang di sana yang udah disiapkan lalu akan diimplementasikan di sini gitu. Oke, jadi dia akan terus install kayak gini. Oke, sambil kita menunggu, saya sebenarnya udah punya sebuah latihan React ini. Jadi di sini kalau kalian lihat, jadi kalian nanti akan kalau udah selesai kalian akan dibuatkan folder, yaitu ada folder Node Modulus, lalu ada folder public, lalu ada folder src kayak gitu, lalu ada folder package.json dan lain-lainnya. Itu nanti kalian akan sebenarnya folder-folder ini fungsinya apa sih dan gimana cara menggunakannya kayak gitu. Oke, mari kita lihat. Kalau dari strukturnya, di sini ada package log.json. Jadi kalian di sini nggak usah mengubah package log.json ini. Ini adalah package-package yang udah diinstalkan sama React tadi. Jadi ada dependensi itu kira-kira kita dalam membuat aplikasi ini kita membutuhkan apa aja. Oke, sebentar. Yang tadi masih berjalan, jadi kita di sini akan berjalan terus sampai dia selesai. Kayak gitu. Oke. Lalu di sini ada package.json. Gimana sih? Lalu sambil kita run aja ya. Jadi kita langsung buka di sini di Visual Studio Code-nya, kalian bisa buka new terminal kayak gitu. Lalu setelah terminalnya udah ada, kalian langsung aja ketikkan npm start. Kayak gitu. Maksudnya npm start itu apa? Jadi ini npm lalu klik start. Di sini kalau dia klik start, dia akan menjalankan React script start kayak gitu. Jadi dia akan menjalankan sebuah developer, tetapi dia akan jadi untuk start ini dia akan kayak mode developer. Jadi kayak kita hanya debugging aja kayak gitu. Jadi kalau npm start berarti kita akan menjalankan aplikasi React, tetapi aplikasinya belum di-build. Kalau kita membuat npm build, nantinya kita akan dibuatkan sebuah aplikasi React, tetap udah ada indeks HTML-nya,
lalu kita ya udah, kalau kita mau menjalankan aplikasi itu, yang dijalankan adalah indeks HTML-nya itu sendiri kayak gitu. Lalu ada tes dan juga Ajax di sini. Untuk tes ini untuk membuat tes komponen, tapi ini lebih advance lagi karena kita di sini lebih belajarnya yaitu lebih ke fundamental. Berarti kita akan belajar mengenai, oke, sebentar, ini kepencet tadi, sorry. Oke, tadi ada yang tanya, kira-kira Node.js yang support itu versi berapa sih kayak gitu? Kalau di dalam kita membuat create React App dengan di sini, kalian di sini ada dokumentasinya, kita lihat aja. Jadi di sini kita intinya sharing sama-sama belajar aja ya. Jadi di sini npm ini, npm scope. Jadi di Node.js versi 5 ke atas, atau jadi kalau kita dilihat dari sini, kalau kalian ingin install di versi sebelum-sebelumnya, kalau masih dari 5 ke atas itu masih bisa kayak gitu, atau di versi Node yang lebih besar dari 14 kayak gitu. Kalau yang tadi Node.js-nya sekarang versi 16, jadi kalau kalian installnya versi 15 itu masih bisa. Kalau kalian install 14 juga masih bisa, tapi kalau kalian install 13 mungkin ini ada beberapa yang tidak disupport kayak gitu. Karena apa? Node.js ini kayak update-nya itu sangat cepat banget kayak gitu. Jadi kita belajar sekarang, kalau kita nggak belajar terus setiap hari, bisa aja bulan depan itu cara membuat npm ini itu udah beda lagi gitu. Saya udah merasakan karena saya dulu belajar React pada sekitar bulan Januari. Terus di bulan lalu saya jarang membuka React, lalu di akhir-akhir bulan ini, dan ternyata di React itu perubahannya sangat cepat banget. Hanya dalam beberapa bulan itu cara penulisannya aja itu udah beda kayak gitu. Jadi kemarin saya menggunakan React Router DOM. Jadi React Router DOM itu sebuah npm juga node package. Kemarin adalah versi 5, sekarang sudah masuk versi 6. Biasanya kalau aplikasi itu kan versi 5.1, 5.2, 5.3 dan seterusnya sampai baru ke 6. Nah, kalau di Node.js itu sendiri, kalau kalian nggak belajar terus-menerus, jadi ya memangnya kalau kalian ingin jadi programmer, ya mau nggak mau kalian harus belajar terus kayak gitu. Karena apa? Karena perkembangannya itu sangat cepat, apalagi di dalam JavaScript atau Node.js itu sendiri. Jadi perkembangannya setiap hari itu dia bakal diupdate terus kayak gitu. Kita lihat aja di npm Node Package Manager. Jadi kalian kalau mau install semua itu kalian pasti ngambilnya di sini. Contoh aja React Router DOM yang tadi kira-kira React Router DOM itu di update terakhirnya itu kapan sih gitu? Kalian pengen tahu kayak gitu. Nah, di sini coba bisa dilihat. React Router DOM itu di publish a day ago. Baru kemarin ada perubahan lagi. Jadi dia perubahannya secepat itu. Kayak gitu. Contoh aja, lagi ada React Data Table, misal kalian pengen membuat data tabel. Data tabel, tapi kalian pengen mudah. React Data Tabel. Di sini diperbarui berapa? Yaitu ini diperbarui adalah 12 hari yang lalu. Kayak gitu. Jadi React itu atau di Node.js itu sendiri, itu perkembangannya cepat banget ya gitu. Kalau ada perubahan satu, ya kalian mau nggak mau harus mempelajari itu. Jadi kalian terus belajar lagi. Dan ini kabarnya juga React ini sendiri udah versi React versinya ini mau di-upgrade lagi ya gitu. Jadi ada beberapa environment atau beberapa cara menuliskan React itu ada perbedaannya lagi. Padahal di beberapa bulan sebelumnya itu nggak kayak gitu, tapi sekarang udah beda lagi. Pastinya kedepannya kalau kalian meninggalkan Node.js ini beberapa bulan aja, atau mungkin tahunan, pasti pengkodean kalian yang sekarang dengan yang beberapa tahun yang lalu, yang kalian terakhir nulis, itu pasti bakal beda banget. Karena apa? Karena perkembangannya sangat cepat kayak gitu. Oke, tadi udah ya untuk versinya. Jadi ini memang agak lama ya gitu. Jadi yang tadi udah selesai. Nah, di sini kalau udah selesai kalian akan berhasil ada ditampilkan message seperti ini. Jadi happy hacking gitu. Happy hacking, terus kalian bisa membuka aplikasi React-nya. Jadi hasilnya kayak gini tadi. Oke, di sini karena di sini masih lama banget, jadi dia masih ngebuildnya memang lama kalau pakai React itu sendiri. Dia jadi intinya kalau kalian mendeploy sebuah website, membuat deploy sebuah website di server,
pasti server tersebut dia pertama mencari, dia akan mencari sebuah file yaitu yang bernama index.html. Kalau index.html tidak ketemu, dia akan mencari lagi, namanya yaitu index.php kayak gitu. Jadi yang dicari pertama website atau beberapa server atau beberapa server hosting atau itu yang dicari pertama adalah apa? Index.html. Nah, ini udah hampir berhasil. Oke, sambil saya jelaskan. Environment-nya di React itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, jadi kalau kalian membuat HTML biasa, ya udah ini sama sebenarnya. Ini sama, ini HTML yang kalian buat biasanya. Jadi kayak gini. Cuma di React dia cuma menampilkan gini aja. Tetapi satu root ini dia akan bisa menampilkan banyak banget website kayak gitu. Contohnya yang tadi aja. Contoh yang tadi sebentar. Saya carikan lagi yang tadi. Oke, ini yang tadi. Jadi sebuah HTML1 ini dia bisa membuat sebuah interface kayak gini. Jadi bisa membuat about page, lalu dia bisa membuat username, password. Kalau kalian lihat di developer tools-nya, kalau di-inspect di elemennya, dia sama. Dia di dalam div id.root, dia terdapat kontainer ini. Jadi kayak yang saya ceritakan tadi, dia kalau di dalam JavaScript, kalian buat ini aja, kalian bisa membuat banyak banget HTML. Jadi HTML-nya cuma satu aja, terus ini HTML-nya dimanipulasi kayak gitu. Jadi contoh ya, ini HTML-nya kita split jadi dua gini aja. Jadi biar lebih enak dilihat. Oke, dilihat di sini bahwa di bawah ID root kalau kita melanjutkan ke about page, dia akan berubah bawahnya. Nah, dia akan dimanipulasi. Dia akan dimanipulasi. Kalau dia balik lagi, nah dia akan dimanipulasi lagi. Jadi root-nya itu tetap sama, atas-atasnya semua tetap sama, tetapi kalau React ini kenapa dia bisa lebih cepat? Karena dia mainnya manipulasi, bukan ngeload ulang. Kalau kalian melihat di dalam aplikasi yang ngeload ulang semuanya tadi, contoh di si Penpin tadi. Oke, kalau di si Penpin ini, oke, kalau dia ada gini, terus dia mau ngeload kalkulator set. Dia ngeload lagi HTML, body, dan lainnya, dia load semuanya lagi, dan pastinya lebih berat. Terus pindah lagi ke sini. Dia akan mengulangi lagi, dia akan loading lagi, tetapi berbeda dengan React. Kalau kalian menggunakan React yang tadi, kalian cuma yang dimodifikasi yang di dalam ID root-nya aja kayak gitu. Jadi gampangannya kayak gitu. Oke, ini udah terbuka aplikasi React kita. Jadi di sini dia akan menampilkan sebuah HTML ini. HTML ini tulisan terus save, turn React, dan seterusnya. Ini sebenarnya dari mana sih kayak gitu? Oke, sebenarnya dia itu dari sini. Di dalam aplikasi app.js gitu. Jadi kalau app.js ini itu dia itu dari index.js. Index.js kalian lihat di sini. Dia create root, terus dokumen get element by ID root. Tetap kayak JavaScript, dokumen get element by ID, lalu di dalam ID root-nya tadi yang di dalam index.html ini, dia akan dimanipulasi di dalam sini. Pakai React Strict Mode yang tak maksud tadi yang yaitu virtual DOM. Lalu di app-nya yang ini, lalu dia akan menampilkan app yang ini. App-nya yaitu edit dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalau misal kita editnya di sini juga diganti add, ya udah kalau kita save dia otomatis dia nggak akan refresh langsung ganti di sini langsung ganti add kayak gitu karena dia mainnya adalah manipulasi gitu. Oke, kita buka kayak gini, learn React, learn-nya kita hapus, kita save, learn-nya di sini langsung auto hilang, di sini auto di build lagi, lalu dia akan hilang kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari hari ini mungkin kita belajar mengenai itu aja. Jadi kita belajar mengenai lingkungan di dalam React itu gimana, dan untuk hari besoknya kita akan belajar mengenai JSX dan gimana cara menuliskan kode-kode di sini, dan kenapa di sini ada kalian biasa menggunakan kelas di sini tulisannya class name. Terus ada juga kalau kalian menuliskan di sini biasanya div D-nya kecil. Terus kenapa di sini app A-nya besar, kenapa tidak app yang A-nya kecil gini.
Oke, itu kita akan bahas keesokan hari. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut besoknya, ya kalian mau nggak mau kalian harus join kelas selanjutnya, karena kita besok di jadwalnya kalau kita lihat di websitenya upskill.id, kita besok akan belajar mengenai JSX dan juga apa tadi? Oke, mari kita lihat dulu. Kita buka Get Start with React.js. Di sini kita akan belajar mengenai yaitu fundamental React.js, dan kita belajar tentang mengenai JSX kayak gitu. Dan gimana sebenarnya stylingnya di sini itu gimana, terus sebenarnya import yang di atas ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, itu besok kita akan belajar, mungkin kita akan belajar seperti itu. Oke. Mungkin kita cek dulu di sini apakah ada pertanyaan dulu. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung on mic atau juga menuliskan pertanyaan di bawah ini kayak gitu. Oke, mungkin di sini masih belum ada pertanyaan ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada pertanyaan mungkin. Oke, mungkin kira-kira itu aja ya. Jadi untuk materi kita hari ini, jadi kita belajar mengenai fundamental dari React.js itu sendiri. Terus untuk tugasnya itu kira-kira tugasnya itu apa? Jadi kalian tugasnya yaitu kita buat notepad aja, kita buat bareng-bareng kayak gitu. Jadi untuk tugasnya pertama, pastikan kalian udah menginstal Node.js. Install Node.js. Lalu yang kedua, kalian harus bisa membuat aplikasi React pertama. Jadi aplikasi React pertama kalian harus bisa membuat aplikasi itu sendiri dengan cara yaitu tadi caranya yaitu npx create React app, lalu nama aplikasinya, nama aplikasi tanpa spasi. Jadi jadi di sini nggak usah pakai huruf awal, tapi langsung aja nama aplikasinya apa kayak gitu. Atau gini aja biar lebih enak. Terus kalau udah kalian bisa langsung upload di GitHub. Gimana caranya upload di GitHub? Kalian langsung aja buka GitHub kalian. Kalau kalian masih belum punya repositorinya, gampang aja. Kalian nanti buat kayak gini, new repository. Terus di dalam new repository ini kita tulis aja React D1. Terus kita bisa public atau private terserah di sini. Kalau di sini saya public aja, terus dibuat create repository gitu. Lalu gimana caranya mengupload React yang tadi udah kita buat ke sini gitu. Gimana sih caranya? Nah, contoh aja ini belum diupload di dalam aplikasi React kita tadi. Cara uploadnya terus gimana? Nah, cara uploadnya kita tambah terminal lagi kayak gini. Kita nyalakan terminal lagi, terus kita ikuti yang di sini. Nah, kita ikuti yang di sini yaitu git init. Kita copy lalu kita paste di sini, kita enter. Git init. Oke. Lalu setelah git init, ini git readme-nya nggak usah, terus langsung git commit. Ini. Sebelum git commit, kita menjalankan dulu git add titik. Setelah git add titik udah berhasil, lalu kita lanjutkan git commit. Nanti saya tuliskan di sini. Git commit min m first commit ini copy aja, lalu dipaste di sini. Lalu kita enter. Kalau dia udah berhasil, lalu kita bawahnya gantian satu lagi, git branch ini kita paste lagi, udah. Lalu kita bawahnya lagi git remote, lalu kita paste di sini lagi. Oke. Dan kalau kalian udah, yang terakhir yaitu git push min o ini. Kita paste lalu kita lakukan paste di sini lalu enter. Kita tunggu sebentar. Oke. Kalau kalian udah berhasil kayak gini, ini artinya udah berhasil. Jadi udah berhasil, lalu kalian coba refresh di sini. Aplikasi React kalian udah ada di sini, kayak gitu. Terus kalian coba nanti setelah ini, terus kalian copy link yang ada di atas ini. Pastikan repository kalian jangan di private, kalian public aja. Lalu masukkan ke dalam tugas di sini. Di sini udah ada tugas React 1, kalian kumpulkan aja linknya yang tadi, kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, saya beri kesempatan buat kalian. Kalau masih ada pertanyaan.
Oke, saya kira belum ada pertanyaan ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang hari ini udah join. Saya harap besok kita akan belajar lagi kayak gitu. Memang di sini React itu kayak membingungkan kayak gitu. Awal-awal memang membingungkan, tapi kalau kalian udah paham, kalian pastinya akan tersenang dan kalian pasti akan merasa kalian mempunyai value yang berbeda dengan orang yang lainnya kayak gitu. Dan sedikit motivasi aja kalau kalian pengen tahu sebenarnya gaji orang yang udah pakai React sama masih pakai PHP atau masih pakai yang lainnya itu lebih tinggi mana sih kayak gitu. Kebanyakan perusahaan-perusahaan sekarang itu kalau kalian cari di LinkedIn ini sudah motivasi aja kalau kenapa kalian harus belajar React kayak gitu. Contoh aja kita mencari di sini sebuah jobs yaitu atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan front end engineer. Ini contoh Anda di peggy.com. Kita buka. Requirement-nya apa sih sebenarnya kayak gitu. Oke, kita lihat di bawah. Requirement-nya kita familiar dengan JavaScript framework, Vue.js, Next.js, React. Oke, satu itu pertama. Oke, yang kedua kita cari lagi. Front end engineer di Altera Indonesia. Ini kira-kira ini freelance-nya dengan apa? Vue.js, React.js. Oke. Kita cari lagi front end, software engineer. Oke, mungkin kita cari di sini aja ya, front end developer. Oke, di sini Tej Mahindra, front end developer. Ini HTML, CSS, API. Ini ada JavaScript, experience in React JavaScript kayak gitu. Masih ada React JavaScript. Ini ada juga di bawahnya. Ada juga, kita baca lagi React.js, Vue.js. Oke, bawah lagi kita cari lagi. Di sini ada pasti juga ada React.js, Angular yang tadi kita cari web yang pakai Angular apa kayak gitu. Nah ternyata juga masih masih dicari, ada yang cari kayak gitu. Yang udah bisa Angular. Lalu ada juga React.js. Bawahnya lagi front end developer dan game developer. Ini yang tadi. React Native yaitu kita buat sebuah aplikasi React tapi kita menggunakan iOS dan juga Android gitu. Oke, mungkin itu aja. Mungkin dari teman-teman yang di sini untuk kesempatan terakhir kali ini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada coba ketik angka 1 coba di dalam kolom chat. Oke. Ternyata masih ada orangnya ya. Oke, masih semangat semua. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Saya mau minta dokumentasi untuk pertemuan hari ini. Mungkin dari kalian bisa on cam sebentar buat dokumentasi. Mungkin bisa minta tolong on cam sebentar dari teman-teman di sini. Oke. Oke, buat teman-teman di sini saya hitung ya. Dokumentasi yang pertama, dokumentasinya 1. Oke, masih ada lagi yang mau on cam? Oke, saya kira ini aja. Ayo. Oke, semuanya on cam. Oke. Oke, 1, 2. Lah, kok tutup sih, Mas? 3. Oke. Udah. Oke, mungkin udah gitu aja buat teman-teman. Terima kasih yang udah join sampai akhir kali ini. Semoga kita besok masih ketemu lagi. Kalaupun dari kalian masih belum bisa hadir, nanti juga akan di-share rekordannya dan semangat buat belajarnya. Jadi buat belajar untuk 5 hari ke depan atau belajar untuk seterusnya kayak gitu. Jadi saya harap di sini kita bisa sharing ilmu kayak gitu. Jadi kalau dari saya ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Dari kalau misal saya ada salah juga saya mohon dibenarkan kayak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah jadi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas.